Bab 063. Celetukan itu membuat Zahwa yang masih tertawa-tawa akan tingkah Arga menjadi menoleh dan menemukan Wirya dan Lia yang sudah masuk ke dalam area rumah. Enggak ada, kok Bunda, jawab Arga tiba-tiba saja merasa panik. Sudahlah aku mau mandi dulu, ada bimbingan online nih pagi-pagi, mampus banget skripsiku saja belum selesai aku revisi. Lia hanya bisa menghela napas melihat tingkah Arga yang langsung ngacir pergi setelah sebelumnya diam-diam melempar tatapan ngeri pada Wirya yang menatapnya tanpa henti. Siapa yang tidak terintimidasi coba dengan tatapan itu? Dosennya saja tidak sebegitu menyeramkannya bagi Arga. Jadi, maklumlah dia langsung kabur begitu saja. Sudah packing, nak? Sudah, Bunda tadi malam kok. Enggak bisa pamitan ke adik-adik deh, kan masih pada tidur. Lia tersenyum, mengusap-usap bahu Zahwa. Enggak apa-apa, nanti Bunda yang beritahu mereka. Kamu berangkat saja. Bunda sudah mengobrol dengan Mas Wirya. Tanya Zahwa, hanya berani melirik pria itu secara singkat sebab menjadi teringat tingkahnya tadi malam yang kelewat manja. Pagi ini, akal sehat Zahwa sudah kembali dan dirinya tentulah segera didera rasa malu. Sudah dari lama kami mengobrol, sayang. Bukan hari ini saja, jawab Lia terkekeh kecil. Kalian berangkatnya hati-hati ya. Masih pagi banget kok ini, semoga saja tidak macet. Terima kasih banyak Bunda, atas segalanya. Wirya berucap dengan senyuman yang membuat Zahwa menahan napas juga menahan jeritan ketika melihatnya. Bunda yang seharusnya berterima kasih, nak. Gara-gara kamu, anak-anak menjadi terbantu sekali. Melihat interaksi mereka, kembali menghadirkan perasaan haru di hati Zahwa. Rasa-rasanya bahkan masih saja tidak menyangka. Pun, ketika dirinya masuk ke dalam mobil yang akan mengantarkan mereka menuju stasiun kereta api dengan satu buah koper yang ia bawa, lalu melambai kepada Lia ketika mobil melaju menjauh, Zahwa masih berusaha meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa sekarang dirinya bukan sedang berada di alam mimpi. Kenapa melamun? Berat ia meninggalkan panti. Zahwa yang sedang menatap keluar jendela kereta api yang tengah melaju langsung menoleh ketika tangannya digenggam. Mereka sekarang sudah berada di dalam kereta api yang melaju. Berada di kelas luksuri, kelas tertinggi di transportasi darat yang banyak digandrungi ini membuat mereka menjadi lebih merasa nyaman dan jauh lebih banyak mendapatkan privasi duduk berdampingan dengan kepala Zahwa yang bersandar di bahu Wirya dalam perjalanan berjam-jam yang akan mereka hadapi. Sedikit, jawab Zahwa menggantung. Kembali, dirinya sekarang kembali dan walaupun sejak kemarin Wirya tidak membahas apapun tentang mereka, Zahwa sudah tahu betul bahwa sekarang tidak bisa lagi keraguan ataupun ketakutan itu menghinggapi hati, ada realitas sesungguhnya yang harus mereka hadapi. Ini sudah waktunya. Zahwa. Zahwa hanya bergumam, posisi ini terlalu nyaman, dirinya enggan untuk melakukan apapun selain menikmati sisa waktu yang mungkin saja terakhir kali memberikan ketenangan sepenuhnya kepada mereka. Kenapa? Namun, Zahwa akhirnya memilih bersuara karena setelah memanggilnya, suara Wirya tidak kedengaran lagi. Banyak sekali yang harus aku ceritakan. Tapi, nanti saja, kita begini saja dulu. Zahwa memilih mengangguk sambil membenarkan posisinya. Begitu pula Wirya yang kini mulai merangkul pundaknya sehingga posisi mereka menjadi lebih dekat lagi. Hanya diam menikmati perjalanan. Tanpa mengatakan ataupun melakukan sesuatu. Nanti saja. Hanya sampai ujung rel saja. Ketika kereta berhenti, jantung Zahwa berdebar mengantisipasi. Ada kekakuan yang tiba-tiba saja dirinya alami namun genggaman hangat juga senyum meyakinkan yang Wirya berikan kepadanya membuat Zahwa tahu bahwa mereka akan baik-baik saja. Kita kemana dulu? Mau langsung ketemu Bella boleh? Tanya Zahwa berbisik, agak tidak nyaman berbicara sebab supir di depan sana yang membawa mobil melaju. Iya, memang begitu. Bella memang menunggu kamu.
Tapi, lelah tidak. Istirahat dulu saja tidak apa-apa, agak siangan bisa saja kita ke tempat mereka. Enggak apa-apa, sekarang saja, jawab Zahwa sudah benar-benar tidak sabar untuk bertemu sahabatnya. Mas Wirya tahu nggak kenapa mereka tiba-tiba saja menikah? Wirya melirik singkat. Kenapa coba duduknya jauh sekali? Tanyanya tidak nyambung sebab merasa salah fokus, dirinya duduk paling pinggir sebelah kanan sedang Zahwa di sisi ujung sebelah kiri. Kini Wirya memilih bergeser untuk duduk tanpa ada jarak dengan Zahwa. Malu, jauhan sana, ucap Zahwa masih dengan bisikan, menepuk paha Wirya agar menjauh. Malu dengan siapa? Tanya Wirya keheranan, ketika melihat lirikan yang Zahwa berikan dia melengos pelan, dia bekerja di sini, tidak akan peduli juga. Santai saja, ucapnya mengambil tangan Zahwa kembali untuk ia genggam. Pada akhirnya, Zahwa mencoba untuk rileks. Memprotes juga percuma karena Wirya tidak ada tanda-tanda untuk melepaskan genggaman tangannya. Mas Wirya belum jawab pertanyaan aku, ucap Zahwa, menggerakkan tangan mereka yang saling bergenggaman. Tidak ada alasan apapun, hanya agak bosan saja sudah beberapa jam ada di perjalanan saja. Tidak tahu, kamu pikir aku tidak kaget? Mungkin sudah jalan takdirnya mereka. Zahwa menjadi terdiam. Kalau takdir mereka, bagaimana ya? Rumah siapa ini? Abang Dion ya? Tanya Zahwa, sambil mengekori Wirya dengan cara menggenggam ujung kemejanya sambil menatap ragu-ragu sekitarnya. Persis sekali seperti anak kucing yang mengikuti tuannya. Orang tuanya, acara akan dilaksanakan di halaman belakang. Tidak dilaksanakan besar-besaran, hanya keluarga dan kerabat dekat saja. Kenapa? Zahwa berbisik sebab sekitaran mereka sungguh ramai. Banyak orang yang berlalu lalang sebab mereka tengah disibukkan dengan kegiatan mendekor ruangan. Coba kamu tanyakan sahabatmu saja. Langkah Wirya terhenti dan begitu pula Zahwa yang sejak tadi hanya mengekorinya saja. Naik ke atas, tidak apa-apa, kamar paling pojok sebelah kanan. Aku bertemu Dion dulu ya. Zahwa mengangguk. Sudah ingin lanjut berjalan menuju tempat yang tadi Wirya ucapkan namun cekalan di tangannya membuatnya kembali mundur. Zahwa. Iya. Jawabnya, mendongakkan kepala. Nanti malam mengobrol dengan Mas ya sayang. Zahwa menahan napas sejenak, terkejut karena dua perkara. Tentu saja panggilan di ujung kalimat itu bersamaan dengan suara Wirya yang begitu lembut dan maksud dari apa yang pria itu ucapkan. Oh, oke. Wirya tersenyum samar, dia mengacak rambut Zahwa kemudian berpamitan menju ke arah sisi kanan rumah. Mungkin saja mendatangi Dion seperti yang tadi dirinya ucapkan. Zahwa menghembuskan napas ke atas hingga sedikit helaian rambut yang menutupi anak poninya bergerak. Perempuan itu kemudian kembali menaiki tangga sambil memegangi dada juga bergumam-gumam pelan. Bahaya. Jantungku bahaya banget. Dan ketik sampai di kamar ujung, Zahwa langsung mengetuk pintu. Siapa ya? Suara di dalam terdengar begitu hati-hati terucap. Ini aku Bel, ucap Zahwa yang tak sampai beberapa detik kemudian pintu langsung terbuka yang sepertinya Bella mendatanginya dengan berlari. Kontan saja, Bella memeluk Zahwa sambil menghembuskan napas selega-leganya. Han, gue lega banget melihat lo, ucapnya yang tak Zahwa sahuti, hanya pelukan erat yang dirinya balas saja yang menjadi jawaban. Gue enggak punya siapa-siapa di sini bahkan di hidup gue juga selama ini, gue takut banget Han. Kok takut? Zahwa langsung menguraikan pelukan mereka dan sekali melihat ekspresi wajah Bella saja Zahwa sudah tahu bahwa sedang ada yang tidak beres di sini. Rasa kebahagiaannya juga rasa penasaran yang ingin mempertanyakan banyak sekali hal kepada Bella langsung urung dirinya lakukan ketika melihat Bella. Melihat Bella yang biasanya percaya diri dan selalu berani nampak kalut begini sekarang tentu saja mendatangkan kekhawatiran besar bagi Zahwa. Dia langsung membawa Bella masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu.
Dia mengajak sahabatnya itu duduk di pinggiran ranjang lalu menggenggam erat tangannya. Kenapa? Bang Dion melakukan sesuatu yang buruk dengan kamu. Bella menggeleng. Dia bahkan menjadi penyelamat di hidup gue. Setelah mendengar jawaban itu, Zahwa langsung merasa lega karena tadi dia sudah berniat ingin memukul Dion dan berhenti menjadikannya layaknya saudara jika saja dirinya menyakiti Bella. Apa ini jalan yang benar untuk gue ambil? Apa ini bisa menyelesaikan semua masalah gue atau bahkan menjadi masalah baru yang harus gue hadapi? Zahwa tertegun, kekalutan di mata Bella juga kecemasan dan segala ketakutan yang nampak jelas entah kenapa membuat Zahwa merasa sedang berkaca, membuatnya menjadi terdiam dan tidak menemukan jawabannya sama sekali. Bit, gimana? Gila, Mbak. Pendapatan 2 kali lebih besar dari kemarin. Tubuh Zahwa tentu saja segera menegak. Yang benar kamu? Tanyanya tidak percaya pada suara Arga yang muncul di teleponnya. Yei kok gak percaya? Bahkan lihat sendiri video yang gue kirim tadi sore. Enggak ada Mbak Zahwa, kami keteteran banget tapi untungnya bisa saja sih hari ini berakhir dengan baik. Entar, laporan pendapatan bakalan gue kirim. Astaga, bentar dulu. Aku masih enggak menyangka. Kok enggak menyangka sih? Pede aja kali orang emang enak kok. Apalagi ada gue di sini, pembawa keberuntungan buat Mbak Zahwa seorang, uhuy. Zahwa tergelak. Iya deh terserah kamu. Mata perempuan itu refleks melihat ke arah kamar mandi di mana Wirya baru saja keluar dengan rambut yang basah sedang dia kusak dengan handuk. Mencoba menatap sekilas saja karena Zahwa tidak mau pikirannya menjadi tidak fokus. Makasih banyak ya, Arga. Enggak ada kamu, bakery enggak bakalan seramai ini. Mendengar nama itu yang disebut, Wirya mengernyit samar. Dia langsung mendekat lalu duduk di hadapan Zahwa dengan tatapan penasaran. Apa? Tanya Zahwa tanpa suara. Suaranya? Jawab pria itu juga hanya dengan gerakan mulut dan Zahwa langsung paham. Sambil menahan senyum geli, dia mengaktifkan mode loudspeaker. Pulang dong, Mbak. Enggak hanya bakery yang perlu Mbak Zahwa tapi juga seseorang di sini. Apa sih? Masih aja ya kamu tuh menggombal di setiap keadaan. Tanya Zahwa tak habis pikir, sambil menepuk-nepuk pundak Wirya yang sudah menatapnya dengan keringitan yang semakin menukik di alisnya yang tebal itu. Loh, siapa yang menggombal juga? Cie Mbak Zahwa, kepedean yang seseorang itu gue. Aduh, kalau begini eranya gue mah rela jadi yang kedua kalau ceweknya secantik Mbak Zahwa. Tiba-tiba saja handphone di tangan Zahwa direbut begitu saja. Tentu saja, Zahwa langsung melotot namun belum sempat dirinya memprotes, Wirya sudah terlebih dahulu bersuara. Sini, ulang ucapan kamu sekali lagi dengan saya. Hening dan Zahwa terperangah begitu saja. Mampus. Bang, maaf, Bang. Bercanda elah, gue masih bocil Bang, maafin gue. Zahwa kini tak mampu lagi menahan senyum gelinya apalagi melihat wajah Wirya yang nampak masam sekali. Awas ya, kamu, ancam Wirya. Singkat saja namun sudah membuat Arga kelabakan sendiri. Enggak, Mbak. Pacar Mbak nyeremin banget sih. Entar deh lagi aku telepon, biar kita bisa sayang-sayangan lagi. Tut, dengan tanpa dosanya telepon mati begitu saja. Apa-apaan? Wirya menggeram pelan sedang Zahwa makin tertawa. Enggak usah diambil hati. Arga orangnya emang begitu, suka menggoda tapi dia cuma bercanda kok, lihat aja yang terakhir tuh. Bocah itu emang rada-rada. Suka kamu dengan orang begitu. Kok ketawa-tawa? Wirya bertanya, mencoba biasa saja tapi sayang sebal di nada suaranya juga ekspresi wajahnya sekarang masih mampu Zahwa baca. Kalau ketawa kan bukan berarti suka. Karena emang lucu saja kelakuannya. Udah jangan bilang Mas Wirya cemburu. Tanyanya menggoda main-main,
kini memilih membantu pria itu untuk mengeringkan rambutnya dengan handuk. Cemburu, jawab Wirya lugas bahkan begitu serius yang membuat Zahwa kontan saja menghentikan gerakan tangan dengan ekspresi terperangah. Masa? Sama anak kecil begitu? Tanyanya tidak percaya. Wirya mengangguk dan Zahwa langsung mendapati tingkah pria itu tiba-tiba saja nampak menggemaskan hanya karena kejujurannya. Apa sih? Kok Mas Wirya jadi lucu begini? Siapa yang sedang melucu? Tanya Wirya masih saja begitu serius. Zahwa tertawa kecil. Arga itu sudah aku anggap kayak adik dan juga partner bekerja. Enggak ada apapun. Lagian masa aku semudah itu jatuh hati dengan cowok lain sedangkan dengan Mas Wirya saja aku sudah banyak sekali melalui banyak hal. Barulah, jawaban itu agaknya memuaskan Wirya. Terbukti, dirinya langsung mendekat lalu menjatuhkan kepala di bahu Zahwa. Bekri kamu mau dibuat cabang di sini enggak? Biar kamu urus yang di sini saja. Aku bakalan bantu. Niatnya memang ada begitu tapi aku enggak mau kalau Mas Wirya membantu, aku mau mencoba sendiri. Dengan kemampuanku. Aku bisa kok. Tapi itu kayaknya aku coba nanti dulu, aku mau menstabilkan yang ada sekarang dulu aja. Wirya mengangkat kepala. Pinternya, gumam pria itu sambil menepuk-nepuk kepala Zahwa yang langsung menyengir karena dipuji begitu. Ayo, katanya tadi mau mengobrol. Wirya terdiam sejenak, tapi dia mengangguk kemudian. Aku boleh tanya duluan? Tanya Zahwa hati-hati. Wirya kembali mengangguk. Kemarin-kemarin gimana? Maksudnya, pasti berat banget kan? Lirih Zahwa, kini berani mengungkapkan apa yang ia tahan-tahan sejak kemarin. Mas Wirya pasti capek ya? Untuk pertama kalinya ada seseorang yang mempertanyakan keadaannya begini, apalagi itu datangnya dari Zahwa yang menjadi alasan dia melakukan semua ini. Tentulah saja hati Wirya yang belakangan tak ia gunakan langsung merasa tersentuh. Capek, tapi enggak sebanding dengan hasil yang aku dapatkan, jawab Wirya tersenyum samar. Yang penting sekarang tidak ada lagi ikatan apapun, satu masalah sudah berhasil aku selesaikan. Zahwa tersenyum sendu, dia menepuk-nepuk pipi Wirya dengan sedih. Makasih banyak ya sudah berusaha. Mas Wirya sudah hebat banget bekerja keras sampai sejauh ini, ujarnya. Ada aliran hangat yang langsung mengalir di dalam hati Wirya. Ini dia yang membuatnya jatuh lagi dan lagi, Zahwa dengan segala kepedulian juga kata-kata baiknya itu, siapa coba yang tidak tersentuh jika diberikan ketulusan begitu. Setelah ini, ayo benar-benar berjuang bareng. Jangan lagi mendorongku menjauh hanya karena Mas Wirya takut aku terluka. Aku siap kok kalau ingin menghadapi orang tua Mas Wirya. Aku juga tahu bakalan enggak mudah dan pasti bakalan bikin sakit hati. Aku tahu itu yang Mas Wirya khawatirkan sampai enggak berani menyinggung hal itu dengan aku sejak kemarin. Zahwa tersenyum menenangkan. Tapi, katanya mau hidup dengan biasa saja. Jadi, ayo, kita wujudkan itu. Wirya tertegun melihat binar cemerlang di mata bulat itu. Saking ingin meledaknya perasaannya sekarang, Wirya tak mengatakan apapun, hanya ciuman penuh tuntutan juga rasa frustrasi yang dia lakukan kepada Zahwa yang menjawab segalanya. Oke, bangun, Mas Wirya. Zahwa menepuk-nepuk punggung Wirya yang tertidur dengan tiarap itu. Kok tumben banget sih enggak bisa dibangunkan? Mas. Zahwa berdecak pelan ketika lagi-lagi hanya rangan juga gumaman tidak jelas yang Wirya berikan padahal sejak bermenit-menit yang lalu Zahwa sudah mencoba untuk membangunkannya. Bangun dong, astaga. Entar kita telat. Zahwa terpaksa untuk duduk di pinggiran ranjang lalu mencubit-cubit tangan Wirya yang syukurnya itu berhasil karena Wirya yang mulai bergerak gelisah lalu berbalik untuk berubah telentang. Ini pertama kalinya aku bisa tidur dengan nyenyak, Zahwa. 5 menit lagi, ucar pria itu dengan suara yang serak juga mata yang hanya terbuka setengah. Mendengar itu,
Zahwa menjadi terdiam karena tiba-tiba saja menjadi merasa tidak tega. Pasti belakangan, berat sekali bagi Wirya. Iya deh. Zahwa tak lagi menjawab dengan menggebu-gebu karena panik mereka akan telat, pun cubitan yang dirinya berikan juga berganti dengan elusan. Wirya yang merasakan perubahan itu tersenyum separuh, matanya perlahan terbuka dan dia sudah menemukan Zahwa yang menatapinya dengan bibir yang melengkung ke bawah. Jangan sedih, emang enggak bisa tidur nyenyak gara-gara banyak kerjaan saja kok. Wirya mencoba untuk duduk jalu mengangkat kepala Zahwa agar tidak menunduk. Tidur lagi saja, entar 5 menit lagi aku bangunkan. Wirya menggeleng sambil mengusap-usap kepala Zahwa karena mendadak kantuknya hilang karena teringat sesuatu. Hari ini Mama dan Papa datang, kita bertemu mereka ya. Awalnya, napas Zahwa seketika tersendat namun perlahan dia mencoba untuk mengendalikan diri. Kembali teringat janjinya yang dengan yakin dirinya ucapkan tadi malam.